Nah, mengenai Bang Surya Paloh, kalau saya sih nggak heran. Memang Enggak beliau ya, memang ini memang, konsisten ya? beliau ini orang yang satu sebetulnya sangat mengacu kepada data. Iya ya, Jadi kalau rasional. kalau sangat rasional, jadi datanya kalau sudah muncul dari instrumen-instrumen yang kita sebut tadi, dari survei, dari quick count, dari exit poll, itu instrumen-instrumen yang sudah beliau pegang betul karena memang sebenarnya, tapi ini nggak mengherankan. Jadi beliau tahu apa itu, quick Quick count count, secara ya 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 ya. konsep, secara ilmiah, Ya ya ya, lalu quick count dilaksanakan, di Metro TV pada waktu itu, pertama kali Pilpres ya? pertama kali, dan hasilnya akurat Akurat gitu. ya? Jadi ya beliau seorang saksi mata, ya, dan Oh, mengakui bahwa memang quick count itu kegiatan ilmiah, kalau dilakukan dengan benar maka dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Hai 03, kalau misalnya Anda mau melakukan gugatan ya, dan mengejar target 2 putaran, hmm, pada hari ini hmm, begitu gugatan Anda diterima, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 2, 01. Anda tetap oh. nggak masuk, Bos. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang kembali sobat lama saya, seorang legend. Kenapa saya katakan legend? Karena stamina dari opini dia, analisa-analisa dia yang paling top saya lihat ya. Di semua podcast ada. Beliau yang pernah mengatakan dulu soal 3 periode, menanggapi 3 periode dan terjadi kontroversi, tetapi sekarang ini semua orang mengakui. Siapa lagi kalau bukan Bung Kodari. Selamat datang, Bung. Thank Ah, you, Pak jadi apa yang Panangian. Anda ramalkan, itu kita sengaja bikin video sendiri. Iya 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 Dan iya iya. ternyata udah benar. Iya Dan iya sudah iya. diresmikan tadi malam Betul oleh betul KPU. Luar betul. biasa Alhamdulillah Anda, alhamdulillah. satu putaran. Alhamdulillah. Terima kasih Bang videonya Bang. Terima kasih Iya, dong. itu membantu untuk mengkompilasi perjalanan kita dalam pemilu presiden 2024 ya, 2024, ya, ya. menjadi catatan sejarah, tetapi menurut saya juga justru menjadi sangat penting untuk menunjukkan bagaimana pemilu 2024 ini sesungguhnya ya pemilu biasa gitu Iya, loh. iya, iya. Bukan pemilu yang katanya penuh dengan kecurangan dan desain-desain kecurangan, bukan gitu loh. Ini semata-mata Iya, adalah iya, opini iya. publik, Iya. pandangan masyarakat, lalu kemudian Nah, ada sains dan tools yang iya, namanya betul. survei, Iya. ada analisa yang namanya ilmu perilaku pemilih, dan kalau itu dilihat, ditelateni, Mhm. dibaca, diikuti dengan baik, ya Anda akan sampai tujuan. Iya. Sebaliknya kalau Anda menentang itu, maka Anda akan kalah gitu. Jadi Iya, iya. kekalahan ini sebetulnya ya karena melawan kehendak rakyat, Iya. bukan melawan kehendak kekuasaan, tapi melawan kehendak rakyat, sekaligus kemenangan itu adalah karena memang sesuai dengan keinginan rakyat Betul, gitu. betul, betul. Iya. Jadi menurut saya sih mudah-mudahan ini jadi cermin bagi siapapun yang akan maju dalam pertarungan-pertarungan pemilihan langsung ya, Iya, baik di iya. pilkada Pilkada maupun di pemilihan presiden yang yang akan datang. yang akan datang ya. Kalau masih belum jelas juga Ya. bisa kontak kontak Bang Panangin atau kontak saya langsung Udah jadi kayak untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. iya, iya, iya. Iya, iya. Terus menarik juga, Heeh. tentang Hmm. apa ya, respon dari, Hmm. eee, apa namanya, Surya Paloh ya, Iya, memberi selamat iya, kepada iya, Pak Prabowo yang iya. sedang apa menurut Anda simbol itu? Pertama mungkin justru kita lihat responnya Pak Prabowo ya, sebagai yang ditetapkan Oh, pemenang oleh ya ya KPU. ya ya. Jadi Pak Prabowo pidatonya nggak terlalu panjang, tapi poinnya saya kira sangat-sangat mendasar, bahwa beliau bertekad untuk menjadi presiden bagi semua, bukan cuman yang milih 02, Iya tapi iya juga iya. Iya 01 dan iya iya. 03. Betul-betul seorang negarawan, Negarawan ya? betul-betul ya, pemimpin, republik. Dan yang kedua ya tekad dari beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk menangani kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan saya melihat ini suatu komitmen yang betul-betul serius dari Pak Prabowo, dan mudah-mudahan awalan dari Indonesia yang memang lebih baik dan akan semakin baik di Iya masa iya depan. iya. Nah, mengenai Bang Surya Paloh, kalau saya sih nggak heran. Memang Enggak beliau ya, memang ini memang, konsisten ya? beliau ini orang yang satu sebetulnya sangat mengacu kepada data. Iya iya. Jadi kalau Rasional. kalau sangat rasional, jadi datanya kalau sudah muncul dari instrumen-instrumen yang kita sebut tadi, dari survei, dari quick count, dari exit poll, itu instrumen-instrumen yang sudah beliau pegang betul karena memang sebenarnya, tapi ini nggak mengherankan.
Saya kemarin ketemu dengan salah seorang mantan wartawan di Metro TV. Oh. Dulu tahun 2004, Pilpres 2024, dia bertugas di daerah, lalu kemudian dipanggil ke Jakarta, mendengarkan penjelasan dan rencana pelaksanaan quick count pertama ya dalam Pilpres Indonesia tahun 2004 itu. Beliau ikut mendengarkan. Dan jadi beliau tahu apa itu quick count secara konsep, secara ilmiah. Lalu quick count dilaksanakan di Metro TV pada waktu itu, pertama kali ya. Pertama kali, dan hasilnya akurat. Akurat gitu. ya. Jadi ya beliau seorang saksi mata dan mengakui bahwa memang quick count itu kegiatan ilmiah. Kalau dilakukan dengan benar maka dia bisa mendapatkan hasil yang akurat. Iya. Nah, Pak Surya Paloh adalah aktor utama dari namanya quick count di Indonesia itu, dalam pengertian dia mau angkat quick count itu untuk ditampilkan di televisi live. Live. Jadi kalau ada tokoh politik di Indonesia yang percaya dengan metode ilmiah seperti ini, nomor satu namanya Surya Paloh. Wah, luar biasa ya. Tahun 2004, di saat begitu banyak orang, begitu banyak pimpinan partai politik tidak mengerti survei, bahkan tidak mengakui tidak percaya dengan kesahihannya dan quick count. Jadi dengan instrumen riset politik ini, instrumen modern ini, Pak Surya Paloh itu dalam mengambil keputusan dia lebih akurat dan lebih cepat. Jadi misalnya ya, tidak harus nunggu quick count, dia cukup dengan exit poll, dia sudah tahu siapa yang menang. Nah, karena dia sudah tahu siapa yang menang, dia sudah bisa melakukan langkah politik. Makanya dia langsung ketemu ya? Iya. Tapi sebelum pertemuan itu beliau sudah tahu duluan. Iya, karena dia tokoh. Karena dia sudah tahu duluan, orang lain belum istilahnya mengucapkan selamat, belum membangun komunikasi, dia sudah membangun komunikasi duluan. Pantesan ya. Makanya dia menjadi orang pertama yang diterima. Ini penjelasan yang luar biasa, karena banyak orang nggak ngerti. Iya. Gitu. Di kepalanya beliau itu sudah jelas. Sangat jelas. Partai Nasdem misalnya, ketika mau berpartisipasi dalam pilkada, mereka memerintahkan kepada pengurus Nasdem untuk menyelenggarakan survei, Bang. Dan keputusan mengenai calon kepala daerah yang mau diambil ya, itu didasarkan kepada hasil survei. Gitu. Luar biasa. Nah, makanya Partai Nasdem waktu itu berani dan bisa bilang tanpa mahar. Betul. Memang di satu sisi kita harus akui bahwa sebagai partai politik tentu mereka mau besar. Nah, cara mereka besar adalah mereka berasosiasi dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh yang populer. Betul. Dan ketika nanti tokoh-tokoh itu menang, tentu memiliki hubungan yang baik dengan Partai Nasdem. Nah, untuk mencapai itu, mereka menggunakan instrumen yang namanya survei. Jadi memang mereka nggak menekan calon A, calon B, calon C. Pokoknya kamu harus bayar sekian baru saya kasih tiket. Enggak. Dia proaktif. Misalnya ada 5 kandidat, gitu ya. Dia survei, dia lihat mana yang paling tinggi, dia bangun komunikasi. Sejauh ideologinya nggak bertentangan, dia bangun komunikasi. Kalau misalnya bersepakat, itulah calon yang didukung. Luar biasa. Kalau calon yang surveinya paling tinggi itu tidak bersesuaian dengan secara komunikasi politik dengan Partai Nasdem, baru dia geser ke calon nomor 2. Terpopuler nomor 2. Intinya 3 nama yang paling berpeluang menang, itu dia ajak komunikasi gitu. Nah, dalam kasus Pilpres kan sebetulnya itu yang terjadi. Kenapa Anies Baswedan? Orang kan sebenarnya banyak heran kenapa Anies Baswedan. Karena secara latar belakang ideologi, Anies ini kan beda dengan Nasdem. Konstituennya kan beda. Konstituennya pendukungnya Anies dengan pendukungnya Nasdem kan berbeda. Terus? Nasdem itu nasionalis, Anies Baswedan itu Islam. Terus? Gitu. Nah, alasannya adalah karena dalam pemilu 2024, calon yang populer yang dapat dukungan masyarakat itu cuma 3 saja yang signifikan. Prabowo, Ganjar, sama Anies. Jadi sehingga diambil Anies ya. Nah, kalau bisa sebetulnya Ganjar. Kita ingat nggak waktu itu Ganjar juga masuk loh dalam radar. Pertimbangan dalam radar. Waktu itu Partai Nasdem kan sempat mempertimbangkan 3, Ganjar, Anies, kemudian siapa namanya Andika Perkasa. Nah, kalau Pak Prabowo mungkin karena Pak Prabowo sudah punya partai politik sendiri ya, sehingga kemudian kalau mau diambil rasanya sulit. Nah, kenapa Ganjar waktu itu diwacanakan? Karena Ganjar waktu itu belum ditetapkan oleh PDI Perjuangan. Sehingga nanti
Ganjar ini bisa jadi layangan putus. Iya, iya, iya. Kalau layangan ini putus, ya kan, Iya, iya, iya. layangan bisa diambil oleh Partai Nasdem. Iya, Gitu. iya. Tetapi dalam perjalanan kan kelihatannya agak berat nih ngambil partai ngambil Ganjar Pranowo, ya. Makanya kemudian pilihan yang tersisa satu-satunya adalah Anies Baswedan. Iya, Anies Baswedan. Ya, dia konsisten ya. Konsisten. Waktu kepala daerah juga 3 Dia besar. pakai data 3 Ya, besar. Kalau Nah. satu susah, Ya. diambil 2. Iya. luar biasa. Andika Perkasa tidak dipilih. Kenapa? Iya. Surveinya kecil. Iya, iya. Konsisten. Nah, Konsisten. alam pikiran semacam itu Ya. saya lihat bukan hanya ada di DPP, tapi juga di DPD. Gitu. Hmm. Lepas misalnya dari ada komunikasi dari pusat kepada daerah, tapi kalau kita lihat dari proses yang terjadi kan daerah juga memang mengerucutnya kepada Ya, Anies dan kepada Ganjar kan. ya, betul. Kalau Ganjar itu tidak punya partai politik nih Bang, betul. misalnya kayak Anies gitu. Aku yakin waktu itu calon presidennya Nasdem adalah Iya, Ganjar. karena lebih sesuai. Karena lebih sesuai secara background gitu. Betul. Jadi memang keputusan-keputusan politik itu dalam pengambilan keputusan real selalu berusaha untuk yang paling ideal, yang terbaik, tetapi yang terbaik itu tidak selalu tersedia. Ya, Kadang-kadang bukan first best, tapi second best atau third best. best. Ya. Tapi mau first, mau second, mau third, tetap best juga belakangnya kan gitu, Bang. Dan basisnya selalu survei. Iya, Luar basisnya biasa selalu ini, survei. Pak Jadi Surya Paloh. Partai Nasdem, Pak Surya Paloh itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Ya. Nah, berkaitan dengan pengumuman tadi malam, kita melihat bahwa ya sudah diumumkan ya oleh KPU. Hasilnya sama dengan quick count. Iya. Sama dengan proses sirekap lepas dari pro kontra yang terjadi. Iya. Sama dengan kawal pemilu. Oh. Kawal pemilu ini sirekap versinya masyarakat sipil. Oh iya. Ya. Luar biasa ya. Jadi masyarakat sipil kita, Bang, sebetulnya Hebat ya. sudah berperan dengan sangat luar biasa. Luar biasa itu. Iya, mereka dengan inisiatif sendiri, dengan tokoh yang paling terkenal, motornya namanya Ainun Najib, Oh. ya, anak Indonesia yang waktu pertama kali mengerjakan kawal pemilu dia waktu itu masih di Singapura. Kawal pemilu ini udah dari 2014, Bang. 2014, 2019, 2024. Ya. Jadi dia membuat sistem seperti sirekap, ya. Nah, dia kalau KPU sirekap itu hasilnya yang mengupload adalah KPPS. Yes. Kalau kawal pemilu ini masyarakat umum. Misalnya Abang di TPS Abang memfoto, kemudian mendownload kepada servernya kawal pemilu, Bang. Jadi ini istilahnya gerakan voluntary dari masyarakat. Ya, voluntary, ya. Outsourcing. Bukan outsourcing. Crowdsourcing ya. Kira-kira begitulah. Yang intinya rame-rame gotong royong. Masyarakat. Gotong royong. Gotong royong. Ya, luar biasa itu. Berhasil mengumpulkan 82% TPS dari seluruh Indonesia, dan itu luar biasa. Iya. Kan seluruh Indonesia kan ada TPS 823.000. Nah, 82% masuk, angkanya sudah menunjukkan bahwa pasangan 02 unggul dengan angka ya 58% juga gitu. Nah, sisanya yang 17% mereka melihat dari pola suara yang ada tidak akan mengubah hasil gitu. Mereka karena baru mengubah hasil itu kalau pertama ada persaingan yang ketat antara kandidat. Ya, dekat-dekat. Betul. Yang kedua, kandidat ini punya basis suara yang bervariasi. Misal saja ini ya. Misalnya Ganjar Jawa Tengah, Prabowo Jawa Barat, Anies misalnya Jawa Timur. Nah, kalau salah satu daerah ini belum masuk, itu bisa memberikan gambaran yang berbeda. Gambaran yang berbeda, Bang, gitu. Dan datanya kalau masuk nanti bisa zigzag begini. Tapi kalau selisihnya sangat jauh ya seperti sekarang ini. Kemudian di daerah-daerah besar yang unggul sama gitu ya. Dan masing-masing juga telak. Prabowo di Jawa Timur berapa? 60 lebih. Telak. Mungkin 65. Di Jawa Barat hampir 60. Di Jawa Tengah 53%. Ya ketika data-data itu sudah masuk, ya itu nggak berubah banyak dari gambarnya itu, nggak akan zigzag gitu. Nah, jadi kembali kepada diskusi kita tadi, memang ya Pak Surya Paloh ini sebetulnya kan orang yang sudah bisa membaca data dengan baik dan dengan cepat, karena itu juga dia mengambil langkah-langkah politik juga cepat. Nah, menurut saya ucapan selamat tadi malam selain sebagai sebuah sikap yang menunjukkan
dan melatih masyarakat kita semua dan Betul. partai politik untuk bersikap sportif, Yes. menurut saya juga sebuah sinyal bahwa Partai Nasdem itu kecenderungannya akan bergabung dengan pemerintahan. Gitu. Oh, ya, Jadi ya, ya. dua sih barangkali. Pertama, rekonsiliasi dengan Pak Jokowi gitu ya. Nah, iya. Rekonsiliasi dengan Pak Jokowi karena Teman lama. teman lama gitu kan. Yang kedua, mengirim pesan kepada Pak Prabowo bahwa nanti Oh, akan gabung di pemerintahan yang akan datang. Nah, lebih daripada itu menurut saya sebetulnya walaupun ini tidak diucapkan oleh Pak Surya Paloh. ya Pak Surya Paloh secara eksplisit, tetapi menurut saya ini sebetulnya game changer juga Pak Surya Paloh ini Kenapa? dengan membuat press conference tadi malam. Karena ini akan menjadi bandul keseimbangan, Bang. Bandul keseimbangan. Jadi sebetulnya PDI Perjuangan sekarang ini kalau dia mau maju dengan hak angket, sebetulnya posisi dia yang nanti akan kosong ya karena dia hak angket, misalnya ada reshuffle kabinet, itu sudah siap diisi oleh Partai Nasdem. Iya. Luar biasa. Jadi menurut saya sih ya dari tadi malam itu kita melihat satu dinamika politik baru berkaitan dengan wacana hak angket dari 01, dari partai-partai 01. Jadi partai-partai 01 menurut saya sih pada hari ini kalau tidak mengatakan tiga-tiganya ya minimal salah satu itu nanti akan balik badan dalam tanda kutip ya tidak akan lanjut dengan hak angket gitu. Nah, pada hari ini kebetulan juga tadi saya lihat di TV sebelum jalan ke sini dari 01 tim hukumnya Ari Yusuf Amir sudah menyerahkan dokumen pendaftaran gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itulah itu. Jadi sedikit bertentangan dengan. Kalau saya melihatnya tidak bertentangan, Bang. Oh. Saya nggak melihat bertentangan. Sebetulnya begini, kalau kita bicara pemilu presiden, maka saluran yang tersedia untuk menyampaikan keluhan atau protes itu memang harusnya di Mahkamah Konstitusi, bukan hak angket, Bang. Jadi sah ya? Iya, jadi begini, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, silakan. Kalau bahasa hukumnya kan pelanggaran ya, kalau bahasa politiknya kecurangan. Iya. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya channel-channelnya sudah disediakan oleh institusi kepemiluan kita, oleh undang-undang kita. Misalnya kalau ada pelanggaran pemilu itu laporannya kepada Bawaslu. Pelanggaran soal kampanye, ya kan, waktu kampanye, aturan kampanye, siapa yang kampanye, tempat kampanye, gitu kan. Itu semuanya ke Bawaslu. Kalau ada yang pidana, misalnya, pokoknya pelanggaran-pelanggaran pidana itu ke Gakumdu yang isinya adalah penegak hukum. Kalau ada keluhan terhadap penyelenggara pemilu, ya wadahnya adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau berkaitan dengan hasil, itu wilayahnya dari Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi dalam konstruksi undang-undang kita, nggak ada angket, Bang. Nggak ada angket itu. Anda kalau nggak puas dengan pemilu, itu wilayahnya bukan hak angket, gitu loh. Nah, tetapi karena semua channel yang ada ini sudah lewat, sudah dilakukan, dan ya mungkin merasa tidak puas atau belum puas, muncullah wacana hak angket itu, gitu loh. Ya walaupun hak angket juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk membangun posisi tawar dengan pemenang. Nih, lu kalau nggak narik gua ke dalam kabinet, gua majuin hak angket nih, gitu. Awas lo ya. Iya, awas lo ya. Ntar gue majuin hak angket nih. Repot nih lo. Kan kira-kira begitu. Jadi sebetulnya hak angket itu karena dia instrumen politik, maka tujuannya bisa dua. Pertama untuk betul-betul katakanlah membatalkan pemilu, ya. Bahkan katanya ada wacana memakzulkan presiden, ya kan. Tapi sebetulnya merupakan alat untuk pukul juga, alat untuk bergening juga, gitu. Ya, sebetulnya pada hari ini kalau saya lihat memang hak angket itu sebetulnya ya lebih kepada upaya membangun bargaining politik. Kenapa begitu kesimpulannya? Pertama, karena kalau kita bicara hak angket sebagai alat untuk mengubah hasil pemilu, membatalkan kemenangan, itu nggak ada, itu nggak mungkin. Bukan di situ wilayahnya, di Mahkamah Konstitusi. Mau memakzulkan presiden juga jauh banget gitu. Apalagi kalau kita ngomong masa jabatan presiden yang tinggal 6 bulan ini, gitu loh. Proses politiknya sendiri, urusan pemakzulan nggak mungkin selesai. Sebentar ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai Pak Jokowi sebagai presiden yang pertama sangat dicintai rakyat, dukungan masyarakat, dukungan publiknya sangat tinggi, survei kepuasannya sangat tinggi. Yang kedua, ya dia
dia didukung oleh partai politik yang notabene pada hari ini mayoritas di parlemen. Cara ngelihatnya bagaimana? Lihat saja perwakilan partai-partai politik yang punya menteri di kabinet, ya. Ya. Itu mayoritas, Ya. ya. Kemudian yang ketiga, ya pemenang Pilpres pada hari ini, garis miring presiden berikutnya, Ya. itu adalah temannya Pak Jokowi, sohibnya Ya. Pak Jokowi. Iya. Satu tim dengan Pak Jokowi, Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi sebetulnya kalau memakzulkan Pak Jokowi juga menurut saya berat banget, gitu loh. Iya. Saya ngelihat gini, kalau kita bicara pemakzulan, syaratnya itu paling nggak dua. Pertama, masyarakat itu tidak puas. Ya. Kalau masyarakat puas, Anda mau memakzulkan presiden, partai politik Anda akan berhadapan dengan rakyat loh. Ya, betul. 80% rakyat Indonesia yang puas kepada Pak Iya, Jokowi. iya. Dan Anda udah lihat kan dalam Pilpres kan, kalau lawan Pak Jokowi kalah. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan Pak Jokowi dalam proses-proses politik ya yang melibatkan partai politik, kalau kita belajar dari pengalaman Gus Dur, ya bedanya Pak Jokowi dengan Gus Dur dulu adalah Pak Gus Dur dulu tuh semua partai dia hajar. Ya, Setiap hari Pak Abdurrahman Wahid, dengan segala hormat nih ya, Iya, gitu iya. ya. Ini analisa sejarah ya. Iya. Itu semua partai itu dia jadikan lawan. Iya. Kalau Pak Jokowi kan enggak. Enggak. Semuanya dirangkul gitu. Ya. Kalaupun pada hari ini ada partai yang merasa menjadi lawan Pak Jokowi, perasaan itu kan ada di partai yang mau melawan itu. Iya. Pak Jokowinya enggak. Iya, enggak ada masalah dia. Iya, Pak Jokowinya biasa-biasa aja Iya, kan iya, gitu loh. iya. Ini justru partainya yang memusuhi Pak Jokowi Iya, gitu. iya. Pak Jokowinya nggak musuhin partai itu yang musuhin Pak Jokowi. Iya. Nah, bandingkan dengan Gus Dur. Gus Dur itu yang musuhin partai-partai itu. Semua, Yang ya. semua diganti, semuanya diserang dan sebagainya. Jadi Gus Dur waktu itu bisa jatuh menurut saya pertama-tama bukan karena dia melawan rakyat atau nggak disukai rakyat, Ya, tapi karena dia kelahi dengan elit. Gitu loh, Bang. Iya. Lo sekarang kalau bicara Pak Jokowi, Iya. ya dengan elit politik mayoritas bagus, dengan masyarakat juga bagus, dari mana jalan pemakzulan? Nah, kalau bicara angket sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki demokrasi, ya, untuk mengkritik proses-proses politik yang dianggap keluar dari jalur pelanggaran, menurut saya kerja terbesarnya bukan omon-omon, Bang, Iya. bukan hak angket, tapi dengan perbaikan undang-undang. Oh. Iya dong, Iya. undang-undang yang dianggap kurang diperbaiki. Ya, perbaiki. Iya. Bahkan termasuk juga urusan-urusan yang lebih teknis. Misalnya soal IT ini yang banyak disoalkan, soal Sirekap gitu. Ini KPU kan sekarang Sirekap itu di-frame sebagai bentuk atau sebagai sebuah desain kecurangan. Iya. Padahal ya dengan masalah-masalah yang ada ya, padahal kan Sirekap itu tujuannya untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, kepada partai politik, kan begitu kan? Artinya menunjukkan suara di tingkat TPS itu berapa. Iya. Nah, bahwasannya kemudian ada masalah dengan aplikasi yang namanya optikal untuk membaca formulir C1 itu, foto formulir C1 itu. Lah, pertanyaan saya sekarang, DPR sebagai pengawasnya KPU kemana saja? Kok Anda nggak tahu bahwa alat ini Kurang. kualitasnya itu istilahnya tidak seperti yang diharapkan? Iya. Nah, lebih jauh lagi kita mau bilang begini, hai partai politik, Ya. Anda kan sebetulnya sudah punya perwakilan masing-masing dari anggota KPU yang ada. Gitu. Iya. Anggota KPU itu kan Ya. dipilih bukan semata-mata karena keterampilan atau Ya. kemampuannya, tapi juga Ada karena dapat endorsement. representasi ya. Iya, representasi, dapat endorsement dari partai politik Ya. gitu loh. Yang cara membacanya itu sangat sederhana, bahkan netizen juga bisa mengecek lah ya minimal secara kasar. Tinggal di Google saja anggota KPU, anggota Bawaslu ini. Dulu waktu dia mahasiswa, dia aktif di organisasi mana. Gitu. Kalau dia GMNI, kemungkinan afiliasinya dengan PDI Perjuangan. Kalau dia PMII, kemungkinan jadi jagonya PKB. Kalau dia di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemungkinan jalurnya Partai Amanat Nasional. Kalau HMI, kebanyakan lewat Golkar. Walaupun kalau HMI banyak partainya sih. Iya, di mana-mana dia. Golkar. Iya, di mana-mana dia. Ya bisa Nasdem, bisa juga dengan Gerindra. Gitu. Jadi sebetulnya sih, ya partai politik, peserta pemilu, tim ses calon presiden, Anda juga jangan sok-sok naif sekarang ini menganggap bahwa KPU itu alat kekuasaan. Oh iya, alat kekuasaan Anda. Itu alat kekuasaan Anda. Loh, kalau sudah alat kekuasaan Anda, kenapa Anda kemudian mengkonstruksi seolah-olah ini
instrumennya Pak Jokowi. Jadi kayak film horor, dia melihat kaca tapi mukanya nggak ada di sana. Itu dia. Dia bilang nggak ada muka saya gitu. Itu dia. Bagus tuh Kacau Bang dia. ilustrasinya, Bang. Iya, dong. Seolah-olah nggak ada muka dia di Ah, situ. dia denial. Oh, nggak ada muka Nggak saya. ada Tapi muka. cermin. Cermin, padahal ada di situ dia. Ini kayak film horor jadi. Belum lagi kalau kita bicara yang sudah kita bahas berkali-kali bahwa Ya. KPU itu kan desainnya adalah lembaga independen, Iya. bukan lagi di bawah pemerintah Ya, betul, seperti betul. zaman Orde Baru Ya, ya. gitu. Nah, pada konteks ini kan seperti Mas Hasto mengatakan ini 2024 kombinasi desain Orde Baru dengan zamannya Pak SBY segala macam, ya banyak masalah di situ. Karena Ya. KPU kita ini kan bukan KPU yang seperti zaman Pak Harto lagi yang di bawah Kementerian Dalam Negeri, tapi ini independen. Balik lagi anggotanya adalah perwakilan Anda, alat kekuasaan Anda. Iya, iya. Jangan Anda sok-soknya mengatakan ini semua disetiri oleh Pemerintah, Pak Jokowi, oleh iya, pemerintah. iya. Gitu. Nggak masuk akal itu. Iya. Tapi memang kalau udah bicara hasil yang tidak sesuai ini kan akhirnya banyak argumentasi-argumentasi yang tidak masuk akal. Iya. Karena memang yang penting ada argumentasi. Iya. Lepas dari masuk akal atau tidak kan kayaknya udah nggak dipikirin lagi sama dia. Iya, Ya, logikanya. benar. Sudah apa ya? Udah kehilangan argumentasi lah. Iya. Kalau udah kehilangan argumentasi, udah nggak punya argumentasi lagi, ya Iya, biasanya lari kepada hal-hal yang sifatnya ilusif. Iya, oke. Nah, sekarang kan sebagai kingmaker tadi Surya Paloh sudah menerima. Sudah menerima. Tapi ada Caimin salah satu wapres malah mengatakan mau bawa ke MK. Ya, Jadi ya. itu masih inline itu ya. Menurut saya kalau bicara di MK itu bagus, ya, karena jadi memang untuk ya, memang itulah instrumen yang disediakan ya, oleh ya. undang-undang, Bang. ya, ya, ya. Nggak saya garis bawahi. Ya. MK itu instrumen yang disediakan undang-undang. Ya, ya. Hak angket tuh enggak. Oh, ya, Dalam ya. konstruksi undang-undang pemilu ya. Ya. Kalau urusan-urusan lain bisa, urusan-urusan yang lain Ya. bisa. Tapi kalau Ya. bicara keluhan pemilu itu harus ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Sistemnya sudah Ya, jadi di Mahkamah Konstitusi ini ya biar jalan aja, biar terus aja. Dan menurut saya juga bagus dalam pengertian ya mereka-mereka yang misalnya dukung 01, tidak puas dengan hasil, punya keluhan-keluhan, Silakan. ya biar disalurkan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, biarlah proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akan menjadi penyaluran itu. Ya, gitu. ya, ya. Nah, walaupun kita pada giliran berikutnya tentu belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa untuk gugatan atau permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengubah hasil itu sangat-sangat berat, Bang. Oh. Peluangnya boleh dibilang kecil gitu. Ya, karena syaratnya Ya jangan dibilang saya ini istilahnya mengecil-ngecilkan ya. Ya kan begini. ya. Pilpres ini udah beberapa kali selalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan tidak pernah ada yang istilahnya dibatalkan hasilnya, nggak pernah ada perubahan yang signifikan. Gitu. Ya. Karena kita bicara soal wilayah yang begitu luas dan jumlah TPS yang juga sangat besar, Ya. dan yang nomor 3 khusus untuk 2024, selisih yang sangat jauh. Ya. Ya, kita nggak usah ngomong mengenai bagaimana membalikkan pemenang misalnya. Ya. Dari 02 menjadi 01 katakanlah Ya. begitu. Mau membalikkan pemenang ya dari 02 ke 01. Itu kan selisihnya berapa? Kita udah pernah bahas juga. 58 dikurang 34 sama dengan 20 berapa? 58 kurang 24, 34%. Ya. 34% alias sepertiga dari 800.000 TPS. Iya. Waduh, itu 250 250. TPS kan Iya, iya. besar sekali. 250.000 lebih, Bang. Hmm. Anggaplah pukul rata harus 300.000 TPS, besar sekali. Nah, kalaupun misalnya mau menghentikan kemenangan sekali putaran, artinya 02 itu tidak meraih suara di atas 50%, berarti kan harus 48 dikurang 9 sama dengan 49. 49 tuh kalau 02 perolehan 49 nggak jadi sekali putaran loh, Bang. Ada putaran kedua ya. Iya. Itu maka kemudian harus bisa membuktikan kesalahan di 9% dari total TPS. Iya, berarti 9% dari total TPS 200, itu. Hah? berarti ya 70.000 TPS. Ya sekitar 275.000 lah. Ya. Kita bulatkanlah 300.000, sorry. Kalau 70 kalau 75.000. Ya. 75.000, Ya. 75.000 TPS. Ya, betul. 75.000 TPS. Gede juga, Bang. Iya, Gitu. iya. Nah, ini saya mau ngomong nih. Ini belum ada yang ngomong nih. Iya. Ya. Hai
03, kalau misalnya Anda mau melakukan gugatan Ya. dan mengejar target 2 putaran, pada hari ini, begitu gugatan Anda diterima, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. Anda tetap nggak masuk, Bos. Nggak pernah dia ngomong gitu ya? Iya, Saya ulang ya. Iya, iya. Hai 03, kalau Anda melakukan gugatan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Iya. dan berupaya menggagalkan sekali putaran dan harus menuju ke putaran kedua. Kalau mau mengubah hasil dari 02 menjadi pemenang 03 kan Iya, iya. hal yang mustahil kan, Bang? Iya, Berat iya. banget kan? Iya, iya. Mau membuat 16% ini. Mau membuat 16% ini jadi nomor 1 kan mustahil kan? Susah Bang? itu. Berarti target paling mungkin Ya. dalam tanda kutip bagi 03 adalah memaksakan agar ini ada putaran kedua kan? Nah, Ya. memaksakan putaran kedua, begitu dikabulkan dengan komposisi suara yang ada, yang lolos ke putaran kedua adalah 02 sama 01. 1. Jadi nggak dapat juga deh ya. Nggak dapat juga. Jadi nggak usah dipersoalkan. Iya, bukan saya nggak bilang nggak usah dipersoalkan, Ya, tapi Anda coba pikir-pikir sendirilah. Iya, gitu iya loh, itu maksudnya. bahwa Anda itu kalau kemudian mau melakukan langkah-langkah politik itu berpikirnya itu harus luas, jauh dan panjang. Iya, Gitu. iya. Jadi ya sebetulnya ya buat 03 juga nggak mudah. Kalau dia terus melanjutkan proses ini, maka kemudian dia akan berhadapan dengan sebuah situasi juga yang tidak seindah yang dibayangkan. Iya, iya. Gitu. Kita kan harus berpikir 2-3 langkah ke depan. Jadi kalaupun misalnya 03 punya pikiran bahwa ini banyak kekurangan, mau diperbaiki, kata kuncinya adalah perbaiki desain kelembagaannya, undang-undangnya. Iya, Gitu ya. Perbaiki institusinya. Iya. Kalau sekarang Anda mengatakan, ini KPU sekarang buruk, lo yang menseleksi Anda kok. Iya, iya. Calonnya Anda kok. Iya. Jagoannya Anda kok. Iya, iya. Proses politiknya di Anda kok. Gitu. Jadi jangan buruk muka cermin dibelah ya. Iya, Jangan semua kesalahan itu ditimpakan kepada pihak di luar. Yang lain, ya. Padahal sebetulnya banyak proses itu ada pada dirinya. Gitu, Bang. Ya, luar biasa. Terima kasih, Bung. Iya. Luar biasa analisanya.